Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu sagung dumadi para sedulur semua yang dimana saja berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, selalu di dalam lindungan yang maha kuasa Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam kali ini kami akan membahas tentang perjalanan sang kesatria piningit atau sang pemomong di tanah Jawa. Sesungguhnya sang satria piningit itu adalah sang guru besar spiritual untuk para jiwa-jiwa pemimpin yang ada di bumi Nusantara ini. Beliau itu selalu mengajarkan sebuah ilmu-ilmu yang bermanfaat, ilmu yang mengandung dalam kebajikan-kebajikan dalam melangkah kehidupan di muka bumi ini, agar semua para lelaku atau para calon jiwa pemimpin-pemimpin yang ada di atas muka bumi ini itu selalu akan memegang amanah apa yang telah diberikan kepada sang pamomong atau disebut sang penasehat, itu selalu dipegang. Segala amanah yang telah diberikan itu akan dilaksanakan dengan apa yang telah diajarkan oleh sang kesatria piningit tersebut. Karena dalam mengajarkannya, sang satria piningit itu atau yang disebut Ratu Adil, dalam mengajarkannya kepada semua orang yang ada di muka bumi ini, selalu itu memberikan suatu ilmu-ilmu yang bermanfaat dan ilmu-ilmu yang kiranya itu berguna untuk nusa dan bangsa, menjadikan suatu negeri ini tertata gemah lipah loh jinawi toto tentrem kertora harjo. Kesatria piningit itu memberikan suatu ilmu kepada semua orang, cara dalam bahasanya itu, dan apabila ada musuh, musuh itu harus didekati. Musuh itu jangan dijauhi, karena agar musuh tersebut itu mudah untuk ditaklukkan atau mudah diberi pengetahuan yang jauh lebih baik. Dan beliau itu selalu mengajarkan melawan sambil mencari, melawan sambil tertawa. Itu yang disebut bahasa-bahasa tersebut itu mengandung siloka atau sanepo yang sangat dalam. Beliau itu tidak pernah menunjukkan suatu kemarahannya, selalu beliau itu rendah hati dan punya jiwa yang bijak. Karena untuk contoh-contoh sang pemimpin untuk di masa yang akan datang, agar generasi-generasi penerus itu agar bisa membeli contoh apa yang telah diajarkan oleh beliau sang kesatria piningit. Tentunya sang kesatria piningit itu tidak ada seorang pun yang akan mengetahui bahwa beliau itu dirinya adalah punya gelar sang satria piningit, karena beliau sendiri itu terpilih oleh Sang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengajarkan segala kebaikan dan kebenaran dari segala segi agama. Yang disebut bocah angon itu, kalau di dalam telaahan atau sanepo itu yang disebut bocah ngarit, mengambil rumput, memberikan suatu makanan kepada penggembalaannya. Tapi kalau sang kesatria piningit yang telah diceritakan ini bukan bocah angon yang mengembalakan kerbau atau sapi, banteng atau harimau, akan tetapi menggembalakan
daun kering dan sisa potongan kayu. Yang disebut daun kering sisa potongan kayu itu adalah untuk memberikan suatu ajaran atau keilmuan kepada pemuda-pemuda yang masih muda untuk emosi atau naik darah, agar beliau itu bisa mengendalikan rasa emosinya. Dan sisa potongan kayu yang disebut itu adalah dari sejarah ke sejarah, dari sejarah satu ke sejarah dan ke sejarah yang lain itu, agar bertemu kembali, disatukan di dalam negeri ini. Itu begitu kalau menurut dalam versi saya. Ksatria Pingit sendiri itu yang sesungguhnya beliau itu mempunyai bala tentara 1000 bala tentara yang disebut itu tentara Narayan. Yang disebut Narayan itu para dewa, itu kalau di versi Hindu. Tentunya kalau di versi dunia Islam ya tentunya itu dari 1000 bala tentaranya itu dari santri-santrinya atau dari para khalifah-khalifah yang telah terpilih, yang telah diberi pengajaran dan keilmuan yang sangat bermanfaat dari Sang Satria Piningit sendiri. Karena tujuannya agar negeri ini itu tertata dan tidak bang jinde bang siladan, tidak tebang pilih. Karena untuk mendirikan suatu keadilan itu harus dipelajari dengan waktu yang tidak singkat. Yang disebut dalam keadilan itu bukan berarti harus dibagi yang rata, sebagaimana keadilan alam kepada isinya alam tersebut. Karena kalau di mata manusia sepertinya itu orang itu kok harus diberi hal-hal yang berlebihan, ternyata beliau itu sudah tidak membutuhkan. Karena beda dengan pemandangan dari mata kita, mata kasat. Tentunya Sang Satria Piningit itu memandang kepada siapapun itu secara hakiki, secara batin. Jadi kalau orang bicara itu katanya selalu memakai dan menggunakan itu indera ketujuh, karena untuk memahami dan untuk mengetahui kemana kita itu harus memberikan suatu keadilan. Saudara-saudaraku semua, demikian dulu kiranya untuk dalam bahasan kali ini. Barangkali ada sesuatu kekurangan dalam bahasan kami, dalam versi kami membahas tentang Ksatria Piningit. Kami pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.